warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi nih sama saya Devi Artasari, mahasiswa program studi Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai sistem hormon pada ikan. Bagaimana ya, atau apa saja organ yang dilalui atau digunakan oleh ikan untuk mengatur hormon pada tubuhnya. Nah, untuk nggak berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai sistem hormon ikan. Hormon ikan merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ lain di dalam tubuh. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah. Ektohormon yaitu hormon yang tidak langsung dialirkan ke dalam darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Kelenjar endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrae yang lebih tinggi tingkatannya. Ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya badan stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Kerja hormon menyerupai kerja syaraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Selanjutnya, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari endotermal ialah protein, peptida, atau derivat asam-asam amino. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal ialah gonad, korteks adrenal yang berupa steroid. Baiklah, selanjutnya sistem hormon pada ikan. Ikan memiliki beberapa kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon antara lain pituitari, tiroid, ginjal, gonad, pankreas, dan urofisis. Baiklah, yang pertama ada pituitari. Kelenjar pituitari atau hipofisa terletak pada lekukan tulang di dasar otak atau sela tursika, terdiri atas dua bagian utama, yaitu adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa terdiri atas pars dentalis. Bagian utama adenohipofisa menghasilkan sel-sel pesekresi dan pars intermedia yang berupa mensekresi hormon pelepas melanosit MSH atau berfungsi mengontrol melanopora dan melanogenesis. Sedangkan neurohipofisa hanya terdiri atas pars nervosa yang berfungsi mensekresikan oksitosin, arginin vasotosin, dan isotitosin. Selanjutnya ada tiroid. Tirotrofin pituitari ialah faktor utama yang mengontrol fungsi tiroid di bawah kondisi normal. Fungsi tiroid sendiri ialah membuat, menyimpan, mengeluarkan sekresi yang terutama berhubungan dengan pengaturan laju metabolisme. Sintesis dan pengeluaran hormon tiroid secara otomatis diatur untuk memenuhi tuntutan kadar hormon dalam darah lewat mekanisme feedback hipotalamik. Bila kadar hormon tiroid yang beredar dalam darah tinggi, maka akan menekan output menekan TSH pituitari, sedangkan kadar rendah menaikkannya. Hormon tiroid yang penting ialah tetraiodothyronone atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Hormon ini penting dalam pertumbuhan, metamorfosis, dan reproduksi. Selanjutnya ada fungsi tiroksin, yakni menambah produksi energi dan konsumsi oksigen pada jaringan yang normal. Kemudian mempunyai pengaruh anabolik dan katabolik terhadap protein. Yang ketiga ada meningkatkan proses oksidasi dalam tubuh, kemudian mempercepat laju penyerapan monosakarida dari saluran pencernaan, meningkatkan glikogenolisis hati, dan yang terakhir ialah mengontrol pelepasan somatotropin, kortikotropin, dan gonadotropin dari hipofisis. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid adalah polipeptida yang dinamakan parathormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan sedikit menentukan kadar fosfor dalam darah. Jaringan kelenjar pada Chilostomata dan bangsa ikan yang homolog dan paratiroid telah ditemukan, namun fungsinya belum diketahui pasti. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada ginjal. Ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki sel-sel endokrin, antara lain jaringan internal, sel-sel kromafin, juxtaglomerulus, dan korpuskel stanius. Fungsi kelenjar ini dikontrol oleh pituitari melalui ACTH. Kemudian ada gonad. Gonad merupakan organ reproduksi yang menghasilkan sel kelamin disebut gonad, yang meliputi ovarium atau sel telur pada betina dan testis atau sperma pada jantan. Jenis hormon yang bekerja dalam maturasi atau pematangan gonad pada ikan adalah gonadotropin. Hormon HCG dan PMSG merupakan jenis hormon gonadotropin yang dapat menginduksi pematangan gonad.
Selanjutnya ada pankreas. Pankreas dikatakan kelenjar berfungsi ganda karena menampilkan sifat endokrin serta kelenjar eksokrin. Dan yang terakhir ada urofisis. Urofisis terletak pada bagian belakang spinal cord atau didapatkan pada setiap spesies ikan. Sekresi urofisis berhubungan dengan fungsi osmoregulasi, di mana pengaruh terbesarnya adalah pada ginjal. Ada 4 jenis hormon yang diidentifikasi dari urofisis sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan urotensin pertama. Belum diketahui efeknya secara pasti, tapi pada vertebrata darat berperan dalam penurunan tekanan darah. Kemudian ada urotensin kedua, yang berperan dalam kontradiksi otot licin, misalnya otot rektum dan kandung kemih. Kemudian yang ketiga ada urotensin ketiga, menstimulasi peningkatan penyerapan Na+ oleh insang dan pelepasan Na+ oleh ginjal. Dan yang terakhir disebut dengan urotensin keempat, yang berfungsi diduga adalah arginin vasotosin, tetapi hanya teridentifikasi pada rainbow trout Jepang. Pada ikan karper, urofisis memproduksi sejumlah besar asetilkolin. Baiklah teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.